Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kemarin kita melihat sisi dalam lebih banyak dari stasiun Manggarai yang baru, kita akan melihat dari sisi luar, tepatnya di Jalan Manggarai Utara. Sebelum kita menelusuri Jalan Manggarai Utara, di sini kita akan lihat dulu sebenarnya area milik ataupun aset milik PT KAI yang ada di Harian Kompas kurang lebih seperti ini. Terdapat kawasan yang cukup luas dengan sebagian area dipergunakan untuk pemukiman penduduk. Di sini ada dua bangunan. Yang pertama adalah bangunan lama yang berada di samping kiri dari bangunan baru. Bangunan lama ini merupakan cagar budaya dan akan tetap dipelihara serta direstorasi keasliannya. Bangunan baru adalah yang berbentuk kotak dan ada tulisan ya di sana. Dari sisi dalam, bangunan baru tersebut adalah yang di ujung sana. Kemudian bagian dalamnya tersambung baik lantai dasar ataupun lantai kongkors. Sedangkan yang di bagian atas adalah seperti ini, masih dalam tahap pengerjaan di bagian ujung untuk nantinya menjadi peron-peron bagi kereta jarak jauh ataupun kereta antar kota. Di bagian dalam ini pilar-pilar sudah berdiri. Untuk area sisi timur tinggal disambungkan dengan girder-girder persis seperti yang di atas ini sehingga membentuk sebuah jembatan panjang, dan di bagian atasnya dipasang rel, ditambahkan peron serta signaling. Baik, kita akan bergerak ke arah Jalan Tambak. Di sini di depan dari stasiun Manggarai yang baru, gedungnya cukup bagus. Kemudian bagian depannya masih dipagar dengan seng karena masih ada proses pembangunan, terutama di area belakang stasiun, bangunan stasiun yang lama. Yang di bagian atas ya, yang akan dipakai untuk kereta jarak jauh, rangka-rangka sudah ada. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemasangan atap. Nah, area ini kondisinya adalah seperti ini. Memang perlu sesuatu langkah untuk menata ya kawasan yang ada di depan sini agar akses masyarakat menjadi lebih mudah, lebih lancar, lebih lebar, dan tentunya bersih serta rapi ya. Kalau kita lihat di plan ataupun rencana besar kawasan TOD Stasiun Manggarai, maka area ini akan ada super block ya, atau semacam bangunan-bangunan vertikal yang dapat dipergunakan juga sebagai hunian masyarakat. Namun eksekusi ataupun implementasinya seperti apa kita belum tahu yang jelas. Progresnya ada di bagian area stasiun Manggarai. Tadinya di depan sini banyak terdapat lapak-lapak pedagang yang dipergunakan untuk berjualan. Namun area yang tadinya trotoar tersebut ditutup dengan pagar seng dan beberapa lapak dibongkar. Hal ini untuk menjadi akses baru masyarakat menuju ke stasiun Manggarai melewati Jalan Manggarai Utara ini. Nah, di bagian ke arah Jalan Tambak di sini di seberang, sebagian lagi di pinggir dari dinding-dinding stasiun juga sudah dibongkar ya, sampai ke arah ada pintu masuk untuk area konstruksi. Nah, di bagian dalam di belakang seng kondisinya adalah seperti ini. Jadi peron-peron mulai dari jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini itu sebenarnya sudah selesai di bagian bawah. Nantinya akan dipergunakan oleh kereta line Cikarang. Sedangkan di bagian atas akan dipergunakan oleh kereta jarak jauh atau KAJJ dan kereta line Bogor. Di bagian bawah ya, sisi barat itu akan dipergunakan oleh kereta bandara seperti biasa yang sudah beroperasi. Kita akan maju sedikit ke depan. Di sini ada satu mobile crane atau truck crane yang masih bekerja untuk mengangkat material-material terkait dengan penyelesaian jembatan ya, semacam girder jembatan yang menghubungkan antar pilar-pilar yang nantinya akan menjadi tempat ditaruhnya rel di sisi atas dan juga menjadi peron.
Untuk rel-rel ke arah peron-peron yang baru nampaknya juga sudah dipasang dengan rapi dan di atas bantalan juga sudah ditaruh batu-batu balas. Nah, dari sisi luar ya, tadi kita di sisi dalam, ini kerennya. Kurang lebih seperti ini. Semoga nih kawasan menjadi tertata dengan baik ya, karena Stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral pada tahun 2025. Tentunya sebagai stasiun sentral maka membutuhkan akses yang mudah, ditambah lagi KAJJ akan ada di sini, tentu masyarakat mengharapkan akan menjadi seperti Gambir lah paling tidak, areanya lebar, nyaman ya, kemudian mudah untuk dicapai. Di depan dari pagar-pagar seng terdapat masyarakat yang masih berjualan. Nah, mungkin perlu satu area khusus ya bagi masyarakat yang berdagang di sekitar sini, terkumpul, terkonsentrasi, ada lokasi binaan sehingga tidak berada di depan dari akses masuk ke area stasiun. Jadinya semuanya rapi, dapat berdagang rapi. Tentunya hal ini menjadi solusi terbaik bagi masyarakat ya, pengguna ataupun masyarakat pedagang. Di bagian atas di sana masih rangka-rangka di sisi ujungnya, sedangkan ke arah selatan ini atapnya sudah terpasang. Modelnya sama dengan yang ada di sisi barat ya, melekuk seperti itu, menggambarkan dari mungkin arus air atau ombak ataupun angin. Gedung lama ini masih ada dan cukup panjang. Di bagian dalamnya ada yang dipergunakan untuk komersial area seperti Family Mart, Lawson ya. Ada juga ada bagian KFC di entrance gate-nya Stasiun Manggarai sisi timur. Nah, proses pembangunan dari perluasan Stasiun Manggarai dilakukan 2 tahap. Tahap pertama itu sudah dimulai dari tahun 2016 dan ada di sisi barat yang sekarang beroperasi. Ada area sisi dasarnya ya, lantai dasar yang sudah ada kereta line Cikarang yang langsung dari Bekasi ke Tanah Abang, Kampung Duri dan Duri dan Kampung Bandan. Kemudian di sisi atasnya ada yang ke arah Bogor ya, walaupun ada beberapa sahabat orang Indonesia mereka dari arah Tanah Abang harus transit dulu menuju ke Bogor. Mungkin ada kereta langsung seperti itu sehingga tidak perlu transit, karena transit mungkin akan makan waktu dan juga berpindah moda transportasi. Area concourse ataupun area tempat pertukaran penumpang di lantai 1 di atas lantai dasar ini itu sudah dibuka di sisi barat karena sudah beroperasional. Di sisi timur baru sebagian karena menjadi akses untuk keluar ke jalan ini nih, ke Jalan Manggarai Utara. Di depan sini di sisi timur, selain ada halte sedikit untuk mungkin Metro Trans ya atau Transjakarta, terdapat banyak bajai ya yang parkir. Nah, ini juga mungkin perlu tempat-tempat kantong-kantong parkir, terutama bagi angkutan umum dan tidak menggunakan pinggir jalan misal, seperti itu. Jadinya semuanya rapi, ada di dalam area khusus. Jadi masyarakat tinggal ke sana, antri naik bajanya keluar gitu kan. Pembangunan untuk sisi atas dari Stasiun Manggarai yang di bagian timur ke arah selatan, kita dapat lihat di sana pilar-pilar ya di belakang bangunan ini, ataupun tiang-tiang beton yang siap disambungkan dengan girder-girder. Lalu batang-batang girder tersebut membentuk seperti jembatan. Di atasnya biasanya itu dibentangkan bondex, lalu dicor dan menjadi tatakan beton atau dak seperti itu ya. Tapi karena yang lewat kereta jadinya dibuat jauh lebih kuat. Nah, setelah didak maka akan ada pembangunan peronnya ya, meletakkan bantalan kereta, terus menaruh rel, memasang batu balas, signaling dan seterusnya. Di depan area Stasiun Manggarai sisi timur, di sini ada pos polisi subsektor.
Sama kayak di Blora, ada subsektor Blora, di sini juga ada. Untuk masyarakat yang berdagang, nampaknya di area bagian tengah sini dipergunakan sebagai lokasi binaan mungkin ya. Nah, di sini ada bacaan bahwasanya tanah ini adalah milik PT KAI. Sebenarnya kemarin yang kita lihat juga di media, luas tanah KAI yang ada di Stasiun Manggarai ini adalah 25 hektar. Sedangkan bangunan yang ada sekarang itu ya, sisi barat dan sisi timur itu baru 2,5 hektar. Kemana sisanya? Nah, mungkin nanti bisa kita ikuti bersama ya, penataan-penataan kawasan yang ada di sini, mana yang termasuk, mana yang tidak ya, kita juga belum tahu. Tapi dengan menjadi stasiun sentral, maka tentu ekspektasi dari pengguna kereta berharap area ini lebih mudah diakses, lebih tertata, lebih bersih ya. Tentunya seperti itu. Ada satu mobil patroli tadi ya. Untuk area di bagian dalam, kita lihat lagi sedikit ya, pada saat kita masuk di sisi timur dari Stasiun Manggarai, maka kita akan ketemu KFC di sisi kanan, lalu ada gate-nya lumayan banyak ya bagi para penumpang yang keluar masuk stasiun. Setelah kita melampaui gate, di sini akan ketemu dengan area yang tadinya kita bisa crossing ke arah peron, namun saat ini ditutup mengingat pekerjaan sedang cukup masif melakukan perpanjangan dari area peron sisi atas, membuat pilar-pilar, kemudian menyambungkan beton-beton girder di antara pilar tersebut membentuk sisi atas yang nantinya akan dicor. Jadi para penumpang diarahkan ke bagian tengah, lebih tepatnya menjelang ke Family Mart ya. Di sini ada akses rem naik ke atas peron, dan persis di depan kita ini adalah jalur 1 yang sudah terpasang relnya dengan sempurna, bantalan rel, kemudian juga batu balas. Kita lihat yang ke arah selatan, di sini ada kren tadi ya, kemudian sudah ada pilar yang sudah selesai, ada anak tangga yang nantinya bisa dipergunakan bagi para penumpang turun ke area peron 1, di mana terdapat 2 jalur kereta, jalur 1 dan jalur 2. Di bagian kanan ya, di samping rel di sana itu mungkin akan menjadi, biasanya adalah ticketing, tempat customer service, ada ticketing machine, lalu ada area komersial ya, kemudian fasilitas untuk publik, biasanya toilet, musola, kemudian mungkin tempat bayi ya, perawatan bayi dan lain-lainnya. Untuk naik ke atas disediakan anak tangga dan juga lift, serta ada eskalator ya ke arah utara di sana. Nah, di bagian atas ini adalah concourse atau ruang tempat pertukaran penumpang antar jurusan atau platform. Jadi penumpang dari Bogor ingin ke arah Bekasi, arah kota, itu ke arah Tanah Abang, turun ke bawah nanti pindah ke Cikarang Line, atau yang dari Bekasi ingin ke arah Depok naik ke atas pindah ke Bogor Line. Dan area yang ditutup ini adalah concourse di sisi timur, jadi masih dalam tahap pengerjaan karena di bagian bawah tadi belum selesai, juga di bagian atasnya. Tentunya nanti kalau sudah selesai kurang lebih 1 tahun 2 tahun ya, 2025, jadi sudah bisa dimanfaatkan. Stasiun ini cukup luas. Hal yang menarik di sini, di bagian lantai disiapkan informasi yang cukup jelas bersama warna-warna yang berbeda, sehingga memudahkan para penumpang yang akan menuju ke peron-peron sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Kembali kita lihat di bagian atas di sini. Terdapat 2 peron yang melayani kereta dengan jurusan Bogor dan ke arah kota.
Ke arah kota melewati stasiun nanti ada Cikini, Gondangdia, Cikini, Gondangdia. Iya, ini bukan judul lagu tapi memang stasiun-stasiun yang dilewati oleh kereta jurusan Bogor ke arah Jakarta Kota. Nah, kurang lebih di atas seperti ini ya, di sisi timur yang kita lihat masih baru ada satu peron yang selesai. Nantinya akan ada 3 peron ke arah timur sana, sehingga akan ada 6 jalur. Nah, yang sudah dioperasionalkan di sini adalah 2 peron, jadi sudah ada 4 jalur. Total jalur yang ada di sisi atas adalah 10 dan akan dipergunakan untuk Bogor Line, KRL, kemudian kereta jarak jauh. Jadi sampai ke arah stasiun Matraman mungkin akan ada layangnya ya, ke arah sana tuh, ke arah selatan. Sama seperti Bogor Line ini, dan nanti akan turun remnya ke bawah ke arah Tebet kalau Bogor. Jalur 8 dari arah utara persiapan masuk tujuan stasiun Bekasi, jalur 8 rangkaian terdiri dari 12 kereta jalur 8. Jalur 7 dari selatan persiapan masuk tujuan Angke, Kampung Bandan, Kemayoran, Jatinegara, jalur 7. Rangkaian terdiri dari 10 kereta jalur 7. Di sisi bawah ini adalah kereta bandara, kemudian kereta-kereta yang ada di sini KRL-nya adalah jurusan Cikarang ke arah Kampung Bandan. Biasanya seperti itu. Dan peron-peron yang dipergunakan adalah 6, 7, 8, 9. Untuk akses menuju ke atas tersedia 2 eskalator yang cukup membantu, jadi paling tidak sebaris bisa 4 orang langsung naik ya. Ditambah lagi mungkin di bagian tengah ada lift. Dan di depan kita adalah liftnya. Untuk menuju ke Terminal Manggarai sudah ada akses di sisi barat dan itu selesai di tahap 1 kemarin, serta ada JPO atau jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan Terminal Manggarai dengan Stasiun Manggarai. Kemudian lagi mungkin ya JPO tersebut juga akan menghubungkan nantinya stasiun LRT Manggarai. Karena kalau kita lihat di desainnya, stasiun LRT Manggarai berada di area Terminal Manggarai agak ke arah utara. Nah, semoga dengan dibangunnya ya stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral, area yang ada di sekitar ikut ditata dan kita tunggu langkah-langkah berikutnya karena cukup penting. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.